Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Namanya pikir udah, Kita akan ya kan? ya Coret, ya katanya harus ya. Ya deh, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan presentasi dulu. Nanti kita akan tanya jawab atau berbagi pengetahuan, pengalaman. Bisa jadi di sini ada beberapa praktisi media yang bisa paham tentang bagaimana ekonomi media itu berjalan. Ini adalah part pertama karena ketika kita bicara ekonomi media kita akan berbicara soal definisi sih lebih awal. Kemudian nanti kita akan berbicara karakteristik, komponen, dan aktivitas ekonomi media. Sampai kita juga akan berbicara ekonomi media di era media digital. Saya langsung saja karena ketika berbicara tentang media, secara sederhana semua orang sudah paham bahwa institusi media memiliki komoditi itu di bidang informasi. Artinya berita adalah barang dagangan. Ya, ketika berita itu menjadi sebuah barang dagangan, maka ya, media akan berusaha secara ekonomi untuk memenuhi dan memberikan kepuasan terhadap konsumen, baik itu individu, organisasi, masyarakat, stakeholder, segala macam, dalam tanda petik untuk meraih keuntungan. Kenapa dianggap tanda petiknya untuk meraih keuntungan? Karena secara sederhana kita akan mengatakan bahwa media itu bergerak, media massa bergerak, itu berdasarkan income yang masuk dari menjual informasi, menjual berita. Ya, nah, ketika income itu sudah masuk, dia akan menggunakan income ataupun pemasukan itu untuk membiayai produksinya, untuk membiayai SDM, sarana prasarana dengan segala macam. Oleh karena itu, secara sederhana kita bisa melihat bahwa ekonomi media cenderung untuk menjadi sebuah pendekatan dalam keilmuan yang memfokuskan diri pada kajian terhadap bagaimana industri media mengelola beragam sumber daya dalam memproduksi konten yang disebarkan kepada khalayak selaku konsumen dalam masyarakat lebih luas sebagai pemenuhan akan kebutuhan. Nah, itu secara sederhana gitu kan. Meskipun menurut Albaran, ini definisi menurut Albaran tahun 2010 bahwa ekonomi media didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana fungsi-fungsi perusahaan dan industri media bekerja dalam berbagai level aktivitas. Ada 5 level ya menurut Albaran itu yang berkolaborasi dengan berbagai kekuatan. Kemudian dalam pendekatan teori-teori, berbagai konsep maupun prinsip yang berasal dari perspektif makroekonomi serta mikroekonomi gitu kan. Merujuk dari penjelasan tadi bahwa ekonomi media itu bergerak dalam berbagai level aktivitas. Nah, level aktivitas itu yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini ada level global, ada level nasional, ada level secara lokal nih di rumah tangga maupun levelnya secara individu. Level-level ini tidak sekadar sebuah aktivitas sebagaimana produksi konten industri media saja, tetapi mencakup juga bagaimana pola konsumsi konten media dalam perspektif khalayak. Ya. Contoh ya, ini dicontoh. Pada level global, perusahaan-perusahaan besar, kita lihatlah seperti kalau di luar negeri itu ada Viacom, Disney, Time Warner, News Corporation, di Indonesia juga ada MNC Group, kemudian ada Trans TV Group dengan segala macam. Itu merupakan perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk-produk ataupun konten, ya, konten ke seluruh dunia, ya. Termasuk juga dalam perspektif konvergensi media,
TV-TV kayak MNC segala macam itu kan dia sudah mulai merambah tuh ke TV-TV kabel yang ada di luar negeri. Jadi kita ketika berada di luar negeri kita bisa menonton itu. Kemudian beberapa program-program yang diproduksi ataupun dibeli oleh institusi media itu juga dijual ke luar negeri. Sebagai contoh beberapa sinetron kita yang diproduksi di Indonesia itu diputar juga di negara tetangga seperti Malaysia dan segala macam. Nah, pada level nasional contoh yang lain ya, perusahaan media memfokuskan diri pada batasan domestik, ya, melingkupi sepertinya jaringan nasional pertelevisian, artinya dia secara negara lah seperti itu. Kemudian pada level yang lebih lokal gitu kan, konsumsi medianya itu hanya khusus lokal, ya, termasuk juga ketika kita berbicara level individu, dia lebih detail lagi, dia ingin mengkonsumsi, gue mau apa nih konten yang ingin saya konsumsi sebagai produk dari si media yang bersangkutan gitu. Artinya secara demografis dan secara geografis ini adalah 4 level aktivitas ekonomi media gitu kan. Ada orang yang membeli media, mengkonsumsi media untuk kebutuhannya sendiri. Saya beli koran untuk saya baca sendiri. Saya nyupir mobil mendengarkan radio untuk konsumsi saya sendiri. Tapi ada juga saya membeli produk untuk dinikmati oleh keluarga, ya kan? Contoh misalnya kita ikut langganan IndiHome segala macam, kita akan bayar beberapa channel, dulu juga ada Oke TV, kemudian berbagai jenis layanan TV kabel dan segala macam yang kita bayar agar satu keluarga itu bisa menikmati dengan segala macam. Ada juga secara nasional sebagai contoh TVRI, NHK segala macam itu diproduksi, dibuat, dibentuk, dimanajemeni segala macam oleh lembaga resmi pemerintah untuk menyiarkan program-program dan menjangkau seluruh lokasi geografis yang ada di negara yang bersangkutan, gitu kan? Artinya produk-produk ini memang khusus untuk di negara yang bersangkutan. Seperti NHK Jepang itu memang satu-satunya televisi nasional yang ada di Jepang. Jadi dia memproduksi acara dengan segala macam, terutama memang basicnya untuk diproduksi dan dikonsumsi oleh penduduk nasional yang bersangkutan gitu kan. Nah, secara sederhana juga kalau kita melihat ketika kita melihat industri media seperti tadi yang saya sebutkan gitu kan, ada CNN, Time Warner, News Corporation segala macam, dia tidak hanya memproduksi untuk dikonsumsi oleh orang Amerika, Al Jazeera tidak hanya dikonsumsi untuk kalangan negara Qatar yang ataupun Dubai atau segala macam, tapi juga bisa dikonsumsi secara dunia. Artinya itu level-level aktivitas ekonomi media yang bisa kita pahami gitu kan. Nah, ketika kita melihat pelibatan ekonomi media dalam level individu, saya konsentrasi di level individu, kita dapat melihat sebenarnya bagaimana konsumsi media itu dan apa yang diinginkan oleh si individu sebagai khalayak media gitu kan. Kenapa? Ini akan mendistrupsi berbagai model-model bisnis yang tradisional. Gitu kan. Sebagai contoh, perkembangan yang sangat luar biasa, dari saluran-saluran seperti YouTube, di mana konten secara bebas bisa kita temui, khalayak bisa mencari apa saja di dalam itu, bahkan siaran televisi yang sudah tayang beberapa tahun belakangan bisa kita cari di situ. Sebaliknya, media juga memanfaatkan media sosial untuk konten dia. Ada salah satu televisi bahkan dalam setengah sampai 1 jam itu isi kontennya itu ngambil dari media sosial. Ya, dia ngambil dari YouTube. Disebutlah ini ya, teman-teman pasti Bapak Ibu di sini sudah paham itu nama programnya apa ya. Jadi ini bisnisnya menjadi sangat berubah sekali gitu kan.
termasuk ketika kita berbicara secara ekonomi, ini menjadi persaingan yang sangat luar biasa. Khalayak secara individu sekarang bisa memproduksi berita. Media massa tidak lagi menjadi satu-satunya dan penguasa untuk mendeliver informasi ataupun peristiwa yang ada di lapangan. Khalayak dengan modal HP dengan segala macam, dengan tingkat teknis penguasaan terhadap editing segala macam itu bisa memproduksi media gitu kan. Oleh karena itu, menurut Albaran di tahun 2010 halaman 5 dia mengatakan bahwa ini menjadi tantangan besar bagi sebuah perusahaan bahwa ketika entitas itu sudah mengembangkan multi platform, konsumen itu sudah bisa memilih dan menentukan apa yang ingin dia dikonsumsi dengan segala macam, maka itu menjadi satu hal yang perlu dipikirkan bahwa pelaksanaan ataupun aktivitas ekonomi media secara tradisional itu sudah mulai mendekati redefinisi ulang kembali gitu kan. Nah, ini sebagai contoh beberapa secara teoritis ketika kita ingin mempelajari bagaimana ekonomi media itu, kemudian pendekatan-pendekatan secara teoretikalnya, kemudian aplikasi dan kritikalnya seperti apa gitu kan. Nanti kita bisa melihat nih sebagai contoh kalau seandainya kita ingin mendekati nih ekonomi media, perspektif saya apa? Saya ingin mendekatinya secara ekonomi politik deh gitu kan. Nah, kita akan melihat di situ pertarungan-pertarungan secara budaya, menarik kekuasaan, ada kekuatan, ada usaha untuk menanamkan ideologi di dalamnya. Nah, itu menjadi sangat menarik sebenarnya gitu kan. Tetapi secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa prinsip-prinsip ketika kita berbicara ekonomi media dan bagaimana kita melihat bahwa media itu sebenarnya adalah institusi ekonomi. Artinya dia merupakan lembaga, organisasi, perusahaan, yayasan, apapun namanya, tapi dia menjalankan aktivitas ekonomi. Nah, menurut Maxwell tahun 1987, ya, ketika kita berbicara media sebagai institusi ekonomi, kita akan melihat 10 prinsip. Prinsip pertama adalah media berbeda atas dasar apakah media mempunyai variabel struktur yang pasti dan pembiayaan. Ya. Yang kedua, media dibiayai oleh konsumen dan oleh pihak pengiklan. Yang ketiga, media yang dibiayai oleh pendapatan iklan lebih rentan atas pengaruh eksternal. Keempat, media yang didasarkan pendapatan dari konsumen lebih rentan krisis keuangan jangka pendek. Kelima, perbedaan utama menghasilkan media akan menuntut perbedaan ukuran kinerja media. Ya. Keenam, kinerja media di suatu pasar akan berpengaruh pada kinerja di tempat ataupun pasar yang lain. Ketujuh, ketergantungan pada iklan dalam media massa berpengaruh pada masalah homogenitas program media. Kedelapan, iklan dalam media yang khusus akan mendorong keragaman program acara. Kesembilan, jenis iklan tertentu akan menguntungkan pada masalah konsentrasi pasar dan khalayak. Dan kesepuluh, persaingan sumber pendapatan yang sama akan mengarah pada keseragaman. Nah, ketika kita menganalisis prinsip-prinsip media yang diutarakan oleh Dennis Maxwell ini sangat jelas sekali bahwa secara institusi media, sebagai contoh ketika beberapa prinsip mengatakan bahwa media yang didasarkan pada pendapatan konsumen ini sangat rentan sekali terhadap keuangan jangka pendek gitu kan. Karena persoalannya adalah media hanya mendasarkan pendapatan dan operasional kerjanya, yaitu uang yang diberikan dari khalayak. Entah itu dia langganan, dia membeli dengan segala macam. Ketika daya belinya menurun, sebagai contoh
karena ada lockdown atau COVID-19 pandemi ini, orang sudah jarang bekerja, orang sudah jarang lagi di luar segala macam selama beberapa bulan. Kemudian penjualan-penjualan koran secara fisik itu menjadi sangat berkurang. Ketika media hanya mengandalkan penghasilan dan operasional untuk membayar produksinya, proses produksinya, SDM dan semua sarana dan prasarananya dari langganan koran. Ketika ada kasus peristiwa khalayak tidak bisa lagi membeli koran dengan segala macam, itu menjadi persoalan yang sangat serius gitu kan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ekonomi media memang secara sederhana sih kita akan mengatakan bahwa ada kekuatan ekonomi yang secara langsung maupun tidak, dia memberikan pengaruh, kan? Sangat-sangat memberikan pengaruh pada keputusan untung rugi segala macam. Memberikan pengaruh pada bagaimana informasi itu dikemas. Memberikan pengaruh pada keberagaman program. Kan? Bahkan memberikan pengaruh pada banyak hal termasuk juga kedekatan, prinsip-prinsip yang lain. Ya. Nah, ini yang kita akan bahas nih secara kesimpulan ya. Secara kesimpulan saya ingin mengatakan bahwa ketika kita membicara ekonomi media sebagai sebuah disiplin ilmu, maka kita dapat mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi media adalah ilmu yang membahas bagaimana perusahaan media dijalankan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan informasi dan hiburan pemirsa, pemasang iklan dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, ekonomi media dapat didefinisikan sebagai bagaimana memproduksi informasi bagi khalayak, bagi pengiklan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kemudian dia juga bisa sebagai aplikasi dari teori media dan praktik-praktik bisnis. Atau dia merupakan sinergi dari aplikasi teori komunikasi, ekonomi, manajemen, dan riset. Ya. Nah ini kita melihat bahwa ketika kita berbicara secara definisi dan keilmuan, yang namanya ekonomi media itu, kita akan berbicara tentang pertama, 3 konsep utamanya yaitu sumber ekonomi. Seperti sumber daya manusia, sumber daya peralatan segala macam gitu kan. Kemudian yang kedua kita akan berbicara soal produksi. Bagaimana proses produksi media cetak, bagaimana proses produksi sebuah program, bagaimana proses produksi sampai majalah itu berada di tangan masyarakat dan distribusinya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat secara ilmu bahwa ekonomi media juga berbicara soal konsumsi. Dalam hal ini, kita akan menceritakan soal konsumen ataupun pasar. Karena itu, ketika kita berbicara 3 konsep utama ekonomi media, yaitu sumber ekonominya, kemudian produksinya, dan konsumsinya, ya, maka kita akan melihat bahwa setiap media memiliki model bisnis yang berbeda-beda terkait dengan produksi konten, penyebaran, perangkat penerima media, pengiklan, sampai berbagai level yang tadi dikatakan mulai dari global, nasional, rumah tangga, sampai individu dengan segala macam. Oke. Oleh karena itu, ketika kita berbicara dalam perspektif ekonomi, ya, bahwa permintaan demand itu menjadi salah satu konsep penting sebenarnya dalam ketika kita membahas bagaimana pemenuhan kebutuhan terhadap media. Semakin banyak secara kuantiti program, media, atau informasi yang disuplai untuk pasar konsumen, maka akan semakin banyak pula harga ataupun pembayaran yang diterima oleh media, gitu kan. Nah, ini menjadi syarat sederhana lah, gitu kan. Karena ketika
khalayak mengkonsumsi contohnya majalah, akan berbeda produksi majalah yang dibeli oleh 5.000 konsumen dengan yang dibeli oleh 10 atau 20 orang. Karena proses produksinya menjadi mahal. Semakin sedikit barang itu dicetak, hanya mencetak 20 atau 30, itu ongkos produksinya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan ketika media itu dikonsumsi oleh 5.000 orang. Maka ongkos produksinya menjadi sangat sangat murah dengan segala macam gitu kan. Nah, oleh karena itu secara sederhana sih sebenarnya ya, secara sederhana ketika kita berbicara industri ya, ketika kita bicara industri, contoh apalah contohnya? Kita contoh tentang TV. Dari mana sih pemasukan TV gitu kan? Bapak Ibu mungkin nanti bisa menguraikannya sendiri. Minimal dari iklan. Ya. Iklan itu masuk, durasinya berapa, setiap durasi dihargai sekian. Kemudian akan berbeda jam tayang ketika pagi, siang, sore maupun jam prime time segala macam. Akan berbeda lagi harganya ketika ada event-event nasional maupun internasional. Sebuah iklan di sepak bola lokal harganya akan menjadi berbeda dengan iklan di ajang sepak bola internasional seperti Liga Champions dan segala macam. Kemudian pemasukan yang lain adalah sponsor. Ya, ini ada program orang lain, dibentuk orang lain seperti apa namanya bola tadi. Ya semuanya disponsori gitu kan, tidak hanya membayar dalam tanda petik biaya iklannya, tapi dia juga mengeluarkan uang untuk mensponsori siaran langsung sepak bola. Kemudian yang ketiga juga sumber pemasukan juga ada yang dikatakan sebagai blocking time tuh. Jadi sebuah perusahaan periklanan yang lain dan segala macam atau bahkan partai politik ataupun bisnis perusahaan apa itu membayar sejumlah uang untuk mengambil durasi tayang yang semestinya program lain tapi diambil untuk menyiarkan program-program yang dia buat sendiri gitu. Jadi blocking time itu seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu gambaran sederhana sebenarnya bahwa ketika kita membahas ekonomi media, kita tidak sekadar membahas bagaimana uang itu masuk, uang itu berasal dari mana, tapi kita juga berbicara soal proses produksi. Kita juga berbicara tentang pola-pola konsumsi oleh khalayak dan segala macam. Dan secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa ekonomi media itu tidak sekadar membahas. Nah, ini uniknya ya, ketika kita bicara ekonomi media, kita tidak hanya sekedar membahas kajian-kajian ekonomi semacam mikroekonomi maupun makroekonomi gitu kan, secara luas gitu kan. Tapi kita juga membahas kalau dalam perspektifnya ada kritis, ya, perspektifnya adalah kritis gitu kan. Kita juga akan membahas bahwa ternyata proses ataupun aktivitas ekonomi yang ada di media ternyata bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan redaksional gitu kan. Kebijakan-kebijakan redaksional. Sebagai contoh, ketika surat kabar harian di halaman pertama itu bercerita soal headline ataupun peristiwa yang sedang heboh menasional dengan segala macam, tetapi karena ini tahun politik ataupun masa-masa politik, siapapun bisa membayar untuk memasang iklan di halaman satu full. Jadi satu halaman koran itu di depannya itu khusus iklan doang. Nah, ini kan menjadi perubahan kebijakan yang sangat luar biasa. Sejak muncul koran sampai di tahun-tahun 90 ataupun awal 2000-an gitu kan. Akhir 2010 itu kita bahkan jarang dan sulit menemukan koran-koran yang seperti itu. Di mana di depannya khusus diambil oleh iklan. Tapi ketika
semuanya berkembang gitu kan, kampanye sudah masuk ke media massa dengan segala macam, yang awalnya iklan di dalam sekarang sudah menjadi sampul majalah, sekarang sudah menjadi halaman pertama koran dan segala macam. Nah, ini ada kebijakan yang secara redaksional itu bukan dalam tanda petik menyalahi ya, tapi itu menjadi berbeda gitu kan. Termasuk juga penentuan headline ini seperti apa. Karena itu tadi ekonomi media kita tidak membahas saja bagaimana uang itu masuk, tapi juga kita berbicara soal proses produksinya seperti apa. Kemudian yang ketiganya juga kita juga berbicara soal ya bagaimana bagaimana soal karakter khalayak. Ketika media itu adalah media lokal, ya, ketika media itu adalah media lokal dan berada di Jakarta, maka konten-kontennya juga akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khalayaknya, di mana secara geografis saluran dan siarannya hanya bisa ditangkap di sekeliling Jabodetabek. Maka acaranya akan dekat dengan khalayak tersebut. Ketika media ini muncul di Jawa Timur ataupun di Surabaya dan lokasi geografis siarannya hanya melingkupi Surabaya dan sekitar, maka dia akan memproduksi siaran-siaran akan berbahasa Jawa Timur. Kemudian ketika media ini ada di Riau, dia juga akan memproduksi media bahasa-bahasa dengan menggunakan bahasa Melayu dengan segala macam yang disesuaikan dengan khalayak. Jadi secara sederhana ini adalah pengantar ketika kita ingin berbicara soal ekonomi media, ya, kita berbicara ekonomi media yang tidak sekadar kita berbicara tentang bagaimana sumber ekonomi itu datang, tapi kita juga harus melihat konsep lain, yaitu konsep produksinya. Kemudian yang ketiga adalah proses konsumsinya, termasuk khalayak di dalamnya. Saya pikir sampai di sini